Dan itu tuh kenapa gue merasa gue tidak damai-damai dulu tuh. Karena tuh dulu gue ada di fase dimana gue kan dengerin orang banget ya kak. Dan gue tuh ngecekin nama gue setiap hari by the way. Di Google, Instagram, Twitter gitu. Karena gue setakut itu orang tuh gak suka sama gue. Nah dulu hal-hal yang menjatuhkan gue itu malah gue jadiin semacam kayak oh jangan-jangan itu gue lagi, jangan-jangan bener lagi. Jadi opini orang tuh ngebentuk gue. Nah sampai akhirnya gue tau oh berarti ini adalah gue harus kenal diri gue nih untuk gue tuh nggak bermikirin ini gitu. Jadi ya udah by the end of the day gue mencoba untuk mengkurasi apa yang gue denger, apa yang gue baca gitu ya. Yang kedua gue tahu apa yang mereka omongin tuh bukan gue juga gitu. Jadi gue nggak usah tersinggung atau mikirin atau whatever. Gue fokus aja sama apa, sama diri gue, sama karya gue gitu. Dan yang terakhir adalah ya gue tidak marah juga. Kenapa gitu? Karena menurut gue pasti lu tuh punya masalah lu sendiri dan lu tuh punya hak kok untuk ngomongin orang lain gitu. Walaupun lu mungkin nggak kenal gue atau nggak tahu gue banget gitu. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. I don't think it's a skill. Apa itu udah dari iya sih bener sih upbringing sih. Itu upbringing sih. Iya bener juga. Gue orangnya gampang anxiety. Istri gue jarang banget gitu. Jadi sangat secure banget. Iya, jadi dia very secure. Itu yang pertama. Tapi orang secure kadang-kadang terlihat boring. Itu bener. Jadi kalau misalnya lu lihat sorry ya maksudnya kayak dia langsung bilang itu bener. Iya berarti ini gue juga ngomong ini tentang istri gue juga by the way ya. Bukan soal Andre aja. Lu harus baca buku judulnya Attached guys. Yes, ini Attached. Ada namanya anxiety, ada namanya avoid. Something yang avoidance, attachment, sama satu lagi secure. Dan si buku ini bilang kalau misalnya secara psikologi secure ini emang paling lu kalau misalnya udah ketemuin orang yang secure itu paling enak banget untuk orang anxiety kayak gue. Kalau yang avoidance kayaknya enggak sih. Tapi secure ini enak banget, cocok banget. Tapi orangnya boring, jadi lu kayak nggak ada adventure gitu kalau sama dia gitu. Kayak gitu. So but anyway. Nah, tapi Andre tuh sebenarnya ini pertama dia secure banget. Karena dia secure banget, jadi tuh dia punya apa ya? Aura, ngerti gak sih lo yang kayak very confident tapi juga very chill, nggak gampang terintimidasi. Jadi kayak gitu loh. Dan menurut gue itu salah satu yang menurut gue itu oke banget gitu, yang kayak oh ini orang oke punya nih gitu ya. Terus yang kedua, dia tuh adalah orang yang paling disiplin dan konsisten. Dalam arti apa disiplin dan konsisten? Dia kalau udah ada maunya atau kalau dia udah punya satu goal, wah kak, dia akan fokus banget dan akan konsisten dan disiplin untuk bisa mencapai ke situ. Lo bisa tahu ini dari 6 jam waktu pertama lo ketemu gak? Bisa. Soal disiplin konsisten. Bisa. Dia bilang apa emangnya? Karena kenapa gue bisa tahu ya? Karena pertama kan dia anak TN. Itu dia anak TN. Jadi dia emang punya background yang very discipline. Abis itu dia itu di GIC, di karirnya dia itu dia adalah salah satu orang Indonesia yang paling cepet karirnya di luar negeri. Jadi gue ngerasa wah ini orang pasti punya konsistensi dan disiplin yang luar biasa gitu. Dan itu gue lihat saat pas gue sudah menikah, ada 2 hal yang gue lihat. Yang pertama adalah waktu dia pingin ngurusin badan dan mempersehat badan dia, itu konsistennya bener-bener konsisten kak. Itu bener-bener literally lari setiap hari, makan dijaga setiap hari for almost a year, nggak berhenti. Jadi gue ini orang emang very konsisten dan sangat luar biasa lah gitu. Dan yang kedua adalah sekolah ini. Kan dia sekarang di Stanford, dia ngambil MBA lagi gitu ya. Dan saat dia prepare, karena dia emang dari kecil cita-citanya adalah untuk masuk Stanford gitu ya. Jadi dia benar-benar apa ya kak, dia belajar setiap hari, preparing setiap hari sampai pagi dan segala macam, dan dia konsisten banget gitu. Sama yang satu lagi yang gue juga lucu banget menurut gue ini konsistennya adalah karena dia lagi pingin memperbaiki hidupnya dia. Jadi dia tuh harus tidur jam 10.30 maksimal. Nice. Apapun yang terjadi dia harus tidur jam 10.30 maksimal. Oke. Gitu. Jadi ya of course gue compromise karena kan gue pulang jam 12, jam 1 gitu. Jadi gue dalam keadaan gelap gue harus tiptoe tuh masuk gitu. Gue nggak boleh nyalain lampu. Gue coba boleh pakai senter, tapi senternya juga gue tutupin biar dia nggak kena sinar, kan. Terus gue kalau ke kamar mandi harus kayak pelan banget. Karena itu satu hal yang dia tidak bisa kompromi. Itu adalah good sleep. Gitu. Jadi gue ngerasa ini orang very
Disiplin dan konsisten banget. Wow. Yang ketiga punya value yang kuat. Ya. Jadi kayak value keluarga, value soal hidup, Ya. yang hal-hal yang foundation lah ya, yang crucial itu dipegang terus gitu. Jadi itu yang menurut gue membuat nyokap bokap gue juga jadi respect lah sama Andra. Wow. Thank you for sharing that. Gue beneran seneng banget sih kayak ngeliat, apalagi lu ngedeskripsikan Andra gitu, I can see a little bit of Viola juga gitu di situ gitu. Dan I can see a bit of me in you. Kita yang aduh Kak ambi banget. Iya kan? Kayak insecure banget. Tapi lu masih ambi gak sih Kak? Nah jadi sejak nikah sama Viola, I think ini nih, gue sudah lebih berkurang produktivitas kosong. Oke. Jadi you know produktivitas, you just doing it just for the sake of sibuk. Gue akhirnya sekarang ini jauh lebih efektif dan lebih efisien dengan tenaga yang jauh lebih berkurang gitu. Yeah. You know, tapi level of ambitionnya masih ada, masih ada gitu. Tapi gue nggak se-striving dulu. Ngerti. Lebih chill. Yeah. Karena kayak gitu ya, yang gue perhatiin nih. Misalnya gue udah dapat rezeki, rezeki di tangan Tuhan. Betul. Semua orang pada bilang gitu kan. Anggap aja Tuhan sudah mempersiapkan rezeki lo 1 miliar dalam 1 tahun misalnya. Gitu ya. Gue mau seproduktif dan semampus mungkin, se-striving mungkin. Gue akan gue sampai clubbing sama klien misalnya kayak gitu, you know, supaya gue bisa dapetin jobnya. Abis itu gue ikut karaoke bareng sama dia and everything. Gue pulang mabok, tidur cuma 2 jam gitu kan. Pokoknya bener-bener sampai segila itu. Tiba-tiba si klien ini ada yang yes, ada yang no. Akhirnya gue dapetnya 1 M. Tapi kalau misalnya gue dengan santai, sorry, gue lagi mentingin waktu keluarga. Mungkin kliennya juga akan filter juga. Iya. Tapi at the end of the day, lu bakal dapat 1 M juga. Betul. Ya pada akhirnya ya udahlah lu berserah aja deh. Iya. Kayak gitu, berserah. Sih. Dan udah nanti biar Tuhan yang menentukan rezeki lo. Betul. Dan lu yang akan fokus gua adalah menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang ayah yang baik. Dan untuk kerjaan ya gua harus disiplin dalam kerjaan dalam segi hanya untuk memberikan yang terbaik. Dan seperti tadi bokap lu bilang juga gitu, hal-hal yang gak bisa gue kontrol, ya jangan sampai gue benar-benar kayak control freak gitu. Buang-buang waktu. Exactly. Dulu soalnya hal-hal yang gak bisa gue kontrol, kayak tadi tuh gue ikutin deh. Sama, wah itu gak bisa sih. Ke klien mau ngajakin apa, gue ikutin gitu. Let's go gitu. Yang penting gue bisa dapetin jobnya atau apa kayak gitu. Tapi tuh gue juga merasakan sih Kak, karena gue sekarang udah menggunakan, yaudah gue pakai matrix effort dan impact aja. Jadi gue fokus di low effort tapi high impact. Maximum exactly. Udah gue fokus di situ. Kalau nggak bisa, oke deh gue high effort tapi yang at least harus bener-bener higher impact. That's good. Iya kan? Tapi saat ada di kotak di mana low effort tapi impactnya low, atau misalkan effortnya tinggi tapi impactnya low, itu gue lupain dulu deh sekarang gitu. Karena dulu tuh even low effort impactnya nggak ada pun tetap gue gas. Exactly. Ya kan? Gue juga gitu. Iya. Itu hanya demi kelihatan sibuk buat teman-teman gitu ya. Pencitraan sibuk aja gitu. Karena gini, di dunia ini nih kayaknya ketika kita tanya sama orang nih, Put, gimana? Apa kabar lo? Wah gila, gue lagi sibuk banget. Gue langsung mikir, iya ya, Putri orang yang sukses banget ya. Dia rajin, dia sibuk banget, dia benar-benar gak ada waktu istirahat karena dia benar-benar seorang yang sukses. Sibuk sama sukses itu menjadi satu kata yang sangat berkorelasi gitu. And I think, dan sebenarnya enggak. Makanya jadi kayak kadang-kadang nih kalau misalnya gue ngobrol sama orang ketika, dan gue bilang gini, nih orang nanya sama gue, Neil lagi sibuk apa? Enggak, gue lagi gak sibuk. Kesannya gue kayak gak laku gitu. Padahal katanya no job ya. Iya, katanya no job. Padahal maksud gue adalah, enggak, gue masih produktif. Gue masih produktif, tapi gue berusaha untuk menahan gak terlalu sibuk. Tapi itu bener banget sih. Karena kalau misalkan lagi di social environment gitu, lo kayak kalau tanpa lo sadari semua tuh beradu sibuk gak sih? Yes. Lo nyadar gak? Yes. Jadi lo mau gak mau juga kayak, waduh, apakah gue harus sibuk juga? One up lagi, exactly. Oh iya, gue juga baru dapat project ini.
Dan itu yang bikin capek kan. Itu tuh yang bikin capek sih. Iya. Dan itu tuh kenapa gue merasa gue tidak damai-damai dulu tuh. Karena gue terlalu dengerin orang terus gitu. Tapi udah akhirnya sekarang gue belajar, oh by the way gue harus memfilter, mengkurasi apa yang gue denger dan gue iyain gitu. Karena tuh dulu gue ada di fase dimana gue kan dengerin orang banget ya kak. Dan gue tuh ngecekin nama gue setiap hari by the way. Oke, itu Gue freak sih dulu. really. Gue Jadi kayak ngecekin Putri nama gue Tanjung di Google gitu. di Google, Instagram, Twitter gitu. Karena Oke. gue setakut itu orang tuh gak suka sama gue. Wow. Which emang banyak orang yang gak suka sama gue gitu Oh, kan. oke, it's okay. You know, Which emang menurut gue semua orang punya haknya Punya hak juga, untuk gak punya suka sama untuk lo anyway, iya. exactly. Dan itu kan emang pilihan gue juga kan untuk ada di sini gitu loh kak, maksud gue Exactly. gitu. Jadi gue merasa oke, sekarang gue harus bisa mengkurasi mana kritik yang membangun, mana yang menjatuhkan. Nah dulu hal-hal yang menjatuhkan gue itu malah gue jadiin semacam kayak oh jangan-jangan itu gue lagi, jangan-jangan bener lagi. Jadi opini orang tuh ngebentuk gue, bahaya banget gak sih kak? Ya, Itu bahaya ya, banget ya, sih gitu. ya. Nah sampai akhirnya gue tau oh berarti ini adalah gue harus kenal diri gue nih untuk gue tuh nggak bermikirin ini Ya. gitu. Jadi ya udah by the end of the day gue mencoba untuk mengkurasi apa yang gue denger, apa yang gue baca gitu ya. Yang kedua gue tahu apa yang mereka omongin tuh bukan gue juga gitu. Jadi gue nggak usah tersinggung atau mikirin atau whatever. Gue fokus aja sama diri gue, sama karya gue That's gitu. good. Dan yang terakhir adalah ya gue tidak marah juga. Kan itu yang paling penting tuh kak. Gue nggak marah gitu. Dendam gitu Gue sama nggak dendam. orang-orang yang benci Gue sama lo. nggak Ya. emosi. Ya. Gue tenang aja. Kenapa gitu? Karena menurut gue pasti lu tuh punya masalah lu sendiri dan lu tuh punya hak kok untuk ngomongin orang lain gitu. Yeah. Walaupun lu mungkin nggak kenal gue atau nggak tahu gue banget gitu. Tapi pasti lu punya hak itu. Dan ya udah karena itu bukan gue tidak merasa tersinggung juga. Jadi ya udah gue doain semoga lo baik-baik aja, lo sehat dan semoga lo bahagia. Udah gitu. Jadi gue juga nggak sakit. Ya, Tuhan aja yang sebegitu sempurna, tetap aja ada orang yang gak suka. Exactly, bener kan, gitu. Dan itu yang menurut gue, alhamdulillahnya bokap nyokap gue juga memberikan gue environment yang oke banget sih kak. Karena kan setiap Sabtu tuh gue ada kajian by the way. Wow. Gue ada kajian sama Profesor Nazaruddin Umar, Really? Imam Besar Istiqlal, iya. Wow. Gitu. Dan di situ tuh gue lumayan banyak dapet ketenangan lah gitu. Karena lumayan banyak dikasih insight lah soal perempuan yang berkarir juga. Oh wow. Soal juga tadi itu ya, banyak soal ketenangan untuk diri sendiri, ngebalance between yang tadi yang gak boleh terlalu seneng banget, gak boleh terlalu sedih gitu. Lo gak bisa ngontrol segala sesuatu. Hal-hal yang kayak gitu kan emang lo butuh diingetin terus ya ternyata. Insight yang paling berharga untuk to become a career woman dari pengkajian dari Ustadz atau guru besar, Iya, bilangnya Profesor. yang lu benar-benar kena banget di lu itu apa? Kena banget itu profesor tuh selalu bilang bahwa perempuan itu punya hak untuk berkarya. Karena kan itu tuh hal-hal yang simpang siur ya gitu. Tapi profesor selalu ngingetin gue bahwa Put, kamu tuh punya semua hak untuk berkarya gitu. Karena kenapa kata profesor? Karena apa yang kamu lakukan itu bisa punya impact yang besar juga untuk banyak orang. Wow. Dan profesor selalu bilang, Putri kamu tuh orang terpilih gitu. Dia tuh kalau udah ngomong itu tuh gue tuh merinding ya. Yeah. Putri kamu tuh orang terpilih. Kenapa? Karena kan Allah nggak mungkin nyiptain kamu jadi anaknya Pak Hairul Tanjung, harus nerusin perusahaan sebesar itu, bertanggung jawab atas ribuan jiwa. Lo bertanggung jawab atas semua resources yang lo punya, lo harus bertanggung jawab sama semua privilege yang lo punya. Jadi kalau misalkan kamu nggak kuat, you're not strong enough, kamu nggak bersyukur, itu tuh kamu jahat banget gitu. Jadi jadi intinya tuh semua titipan Allah itu lo harus jaga dengan baik. Dan gue juga merasa oh berarti gue punya tanggung jawab nih gitu. Gue orang terpilih, gue yang dikasih semua tanggung jawab ini. Makanya kenapa kak gue work so hard, kayak gue bekerja keras banget tuh karena gue merasa gue harus menjaga titipan ini dengan baik gitu. Karena saat lo punya privilege yang besar, tanggung jawab lo kan akan besar juga gitu. Jadi itu yang gue selalu ingat gitu, bahwa ini kan semua titipan dari Allah. Jadi gue harus harus mengorkestrasikan ini semua dan menjaga semua ini dengan sebaik-baiknya gitu. Gue percaya banget sih Put, karena
lu tahu kan yang kalau misalnya dulu tuh yang film Spider-Man, dia si Uncle Ben-nya bilang the bigger the power, the bigger the responsibility. Betul. Gitu. Tapi ada satu buku yang ditulis sama Mark Manson, dia bilang the bigger the responsibility, the bigger the power. Betul. Jadi yang lu sebagai orang terpilih, tadi jujur ketika si profesornya itu bilang ke lu gitu, gue bakal overwhelm. Tapi emang bener, gak semua orang mempunyai power sebesar lu. Betul. Yang bisa ngedenger itu sampai yang, oke, I have this big power. Betul. Dan I have this big responsibility. Dan gue tahu juga Tuhan telah memilih gue karena dia tahu I have the power to do so. Betul. Gitu. Dan itu kan gue bisa mencapai pemikiran itu kan lama ya Kak. Itu Pasti kan ya. butuh proses yang sangat lama gitu. Dan to be honest, itu sangat menakutkan loh. Gue aja takut gitu. dengernya. Dan yang kenapa menakutkannya adalah karena gue tuh juga nyemplungnya kan udah muda banget ya Kak. Jadi tuh gue tuh merasa saat itu gitu ya, dan sekarang pun gue tuh masih belajar untuk jadi lebih wise dan segala macam. Kadang-kadang tuh orang suka ngomong sama gue, kok lu tua banget sih gitu. Bukannya gue tua sebenarnya, cuma gue memang dibimbing dan alhamdulillah gue punya privilege untuk belajar dari orang banyak kan Kak gitu. Jadi mau gak mau ya gue harus step up gitu. Karena bapak gue juga udah gak muda lagi gitu ya. Bapak gue udah 62 tahun. Jadi gue juga harus sudah mulai membantu dia. Karena gue kasihan juga Kak kalau bapak gue harus kerja masih sampai pulang malam dan segala macamnya gitu. Jadi menurut gue tuh juga tanggung jawab gue juga. Gue insecure karena gue tahu gue punya privilege yang besar banget gitu ya. Gue anaknya seorang yang sangat luar biasa gitu. Jadi gue merasa gue tuh memberikan diri gue ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri gue sendiri. Jadi insecurity terbesar gue adalah apakah gue bisa ya gitu. Gue dibully waktu kecil kan. Bullying it's something yang sangat-sangat bahaya juga gitu. Karena tuh nempel ke lu sampai lu dewasa. Nah tapi akhirnya gue udah ada beberapa cara sih untuk gimana caranya gue meredam itu ya gitu.